Saya dulu protes ke ibu saya. Kenapa tuh? Kenapa harus nyortir? Kenapa nggak beli borongan aja? Gitu, karena jatuhnya lebih mahal kalau nyortir. Buat yang sering dimarahin istrinya. Nah, ini salah satu solusi. Di rumah terus main HP. Mending kayak gini, di rumah main HP ngasilin uang, asik kan. Ini hari pertama saya nge-live ya. Hari pertama live. Otomatis emosi saya masih labil, terus saya nggak pede banget. Terus ada yang nonton sekitar 5 orang. Di bawahnya ada yang bilang penipu. Ini bisnis yang sangat menjanjikan menurut saya. Seriusan. Yang nggak tahu apa-apa aja kayak saya bisa mulai, bisa untung, belajar sambil berjalan itu bisa. Boleh juga kalau bicara angka. Bisa angka boleh, silakan. Biar lebih enak ya kan. Kita mulai dari 1 bal dulu ya. 1 bal saya bisa beli 2-3 bal lagi. Yo, balik lagi sama aku Bang Gondrong, tentunya masih di YouTube channelnya Gudang Bal. Ngapain kita hari ini? Kita bakal nanjak gunung Manglayang. Gerbek ya? Kita bakal gerbek rumah warga di Manglayang. Astagfirullah. Iya, maksud aku kita bakal gerbek customernya atau pelanggannya Gudang Bal yang ada di Manglayang. Tepatnya di Cilenyi, masih di Bandung. Ngapain kita? Seperti biasa, kita bakal buka-bukaan, kita bakal menguak dan kita lucuti ada apa aja. Ada apa aja lah yang ada di offline store-nya. Kalau gitu langsung aja yuk, let's do this, come on. Assalamualaikum. Salam. Bang Gondrong udah datang nih. Baik. Silakan masuk. Ayo. Masuk ya. Waduh, udah nyampe nih kita di offline store-nya Pak Alam ya. Kita bakal tanya-tanya lebih lanjut lah Bapaknya. Ayo Pak, kemana nih kita nih Pak? Nah bosku, akhirnya Bang Gondrong udah sampai nih di offline store-nya Thrifttime.official. Langsung nih sama ownernya. Coba kita kenalan dulu sebelumnya ya. Dengan siapa Pak? Alam. Oh, dengan Pak Alam, ownernya Thrifttime.official. Nah gini Pak Alam sebelumnya, jadi di sini Gerbek Gudang Bal sekarang udah masuk episode keempat nih. Nah di sini tuh Gerbek Gudang Bal itu tujuannya kita itu pengen ngedukasi, kita pengen berbagi ilmu pengetahuan khususnya itu tentang thrifting, dunia thrifting. Jadi buat bosku-bosku sekalian yang baru mau mulai ataupun udah mulai, bisa langsung kunjungin YouTube channelnya Gudang Bal ya. Nah sebelumnya jangan lupa di subscribe, di komen, sama di like juga. Oke nih Pak Alam, sebelumnya kita ngobrol-ngobrol asal mulanya lah. Asal mula Thrifttime.official ini Pak Alam. Oh ya, sebelumnya Pak Alam ini jualan offline dan online juga kan ya? Betul. Nah, coba Pak, diceritain Pak, awal mula Bapak jualan thrifting ini dari kapan gitu Pak kira-kira? Mungkin saya ceritain dulu dari jauh ke belakang ya. Boleh. Sebetulnya Thrifttime.official ini hanya shadow aja sih. Dari yang awalnya itu udah dibentuk sama ibu saya. Beliau itu jualan khusus baju anak dan bayi ya. Nah gitu. Beliau thrifting maksudnya second juga Pak? Second hand juga. Tapi beliau metodenya itu ambil dari yang nyortir gitu lah. Nyortir dulu. Nah dijual lagi tapi di pasar-pasar tumpah. Oke. Berarti belum dalam bentuk bal pas thrifting pertama gitu ya? Belum ya? Beliau ambil langsung ke pasar, nyortir sendiri, cuci, jual di pasar tumpah gitu. Nah ketika itu rame sih awalnya ya.
Namanya Warung Acuk Bunda Bening. Karena memang ini dikhususkan untuk kewirausahaan anak-anak autis yang ada di lembaga ini. Lembaganya SLB Autisma Bunda Bening Selaksa Hati. Nah, namun karena mulai ya musim hujan, ketika kita udah di pasar, akhirnya harus pulang lagi karena hujan gak memungkinkan. Selama berbulan-bulan, beberapa bulan kita stop dulu, nggak jualan sama sekali, nggak operasional, bahkan toko pun kita tutup. Ya sambil pandemi gitu sih. Iya. Pandemi 2 tahun belakang ini ngefek banget Pak ya, sama lah kita juga. Nah akhirnya gini, Ya, gimana? karena barangnya itu disimpan di sini ya, barangnya disimpan, terus ini kan lama-lama berdebu ya. Iya. Nah saya pikir karena waktu awalnya saya tidak ikut dagang, karena memang nggak punya skill sama sekali, saya berpikir begini, ini kalau sampai mandeg, sayang anak-anak, sayang ya, mereka nggak punya kegiatan, terus ini bisnis nggak boleh berhenti. Akhirnya saya coba, ya udah kalau gitu saya ambil alih aja, saya terusin. Nah akhirnya saya ngobrol-ngobrol dah sama istri saya, ini gimana nih kita nerusinnya, tapi nggak mungkin kita jualan baju anak doang, ya kan? Harus ada buat emaknya juga, ada buat bapaknya juga gitu. Ya udah. Lebih ngeluasin pasar lah. Betul, pasar kita harus luas gitu. Nah akhirnya oke lah. Setelah itu ya memang awalnya juga saya tidak tahu apa-apa tentang dunia thrifting, nol banget. Bahkan kalau ada yang beli ke sini ya baju anak, saya ngumpet. Nggak ngerti, ditanyainnya yang apa, modelnya apa gitu. Baju anak usia segini saya nggak tahu nih brandnya apa, nggak tahu. Saya ngumpet, istri saya aja ditanya ini harga berapa, sama nggak tahu. Ya udahlah. Akhirnya ya udah kita maju. Akhirnya pada bulan Agustus itu ya. 2020 Pak ya berarti ya. 2021 ya. 2021 itu kita loncat aja langsung. Saya beli bal langsung tuh. Saya beli bal langsung. Memberanikan diri untuk beli bal. Jadi nggak main sortir-sortiran lagi lah Pak ya. Saya dulu protes ke ibu saya. Kenapa tuh? Kenapa harus nyortir? Kenapa nggak beli borongan aja? Gitu. Karena jatuhnya lebih mahal kalau nyortir. Ya, betul, kan? betul. Dari yang jualnya jadi ya udah punya untung, kenapa kita nggak langsung aja beli biar kita tahu satu bal gitu ya langsung ya. Apalagi dalam satu bal segel itu bosku-bosku sekalian, buat informasi aja, itu masih banyak harta karun ya, benar nggak Pak? Betul. Oh ya kan. Jadi beda banget sama bal yang udah disortir gitu kan. Bal yang udah disortir ada harta karunnya, tapi kan udah duluan diambil ya kan. Ya kurang lebih kayak gitu Pak ya. Gak ada kejutan. Nah nggak ada surprise-nya tuh ya kan. Betul itu. Oke lah. Lanjut di Agustus itu memberanikan diri buat beli satu bal langsung. Betul. Oke. Itu juga unik juga sejarahnya. Saya beli bal itu. Ketika saya nggak tahu saya harus ngapain ya. Nyari barangnya di mana. Nggak tahu sama sekali. Untungnya saya punya aplikasi itu ya. Medsos lah. Saya scroll yang awalnya untuk konten saya pribadi, saya scroll, akhirnya dapet tuh konten yang dia itu jual bal. Saya penasaran dong. Kira-kira di mana ini tempatnya? Saya ya klik aja lah linknya gitu. Saya tanya, Assalamualaikum, ada bal khusus outdoor, jaket outdoor gitu, saya bilang gitu. Waalaikumsalam Pak. Responnya cepat banget nih. Waalaikumsalam, ada apa? Ready? Dari bal apa? Dari bal apa sana? Nyarinya. Mana saya tahu kan. Penting itu ada aja barangnya. Ya udah. Setelah itu saya hilang dulu. Saya riset dulu ya tentang pasarnya, tentang ngelihat pasar, belajar dulu gitu ya. Karena kalau kita mau jual itu memang harus punya konsep dulu. Harus lihat peta dulu. Akhirnya ya selama 1 bulan itu saya mikir-mikir dulu. Akhirnya udah, pokoknya saya udah bulat, saya harus mulai. Akhirnya langsung ke CS-nya, saya bilang saya mau ambil, tapi saya mau langsung ke tempat. Kebetulan tempatnya deket dari sini. Daripada saya penasaran, saya datangin ke sana langsung. Hari itu juga saya ambil. Jadi waktu itu Pak Alam langsung kebetulan ketemu tuh live-nya Gudang Bal ya tentunya. Betul. Pak ya.
Sama CS siapa waktu itu, Pak? Saya ketemu itu sama CS Vira. Sama CS Vira. CS Vira. Nah, jadi bosku-bosku sekalian, Pak Alam ini salah satu customernya Gudang Bal yang dihandle-nya sama CS Vira. Nah, waktu itu Pak Alam bener-bener nol sama sekali soal bal, dalam artian Pak Alam memang baru banget mulai untuk dagang, untuk thriftingan, bosku ya. Nah, dengan Pak Alam melihat live-nya Vira, Pak Alam cari tahu, sharing-sharing juga pasti di situ kan, Pak ya? Iya, pasti. Sebelum sebelum transaksi, sebelum order tuh ke Gudang Bal. Tanya-tanya dulu seperti biasa, cari tahu detailnya ini bal apa, isi apa. Habis itu Pak Alam langsung datang lagi, Pak ya? Langsung ke lokasi. Buat bosku-bosku sekalian yang pengen order bal, tentunya langsung aja order ke Gudang Bal. Bisa dilihat di medsosnya ya, bosku-bosku sekalian ya. Kalau gitu Pak Alam kita lanjut lagi nih, Pak Alam. Nggak usah ragu. Jadi Pak Alam, sebelum Pak Alam terjun ke dunia thrifting, sampai sekarang udah jadi pelaku thrifting lah bisa dibilang ya. Pak Alam yang ngejual, Pak Alam juga cari barang ya kan. Pak Alam berekspektasi nggak sih bahwa pasar thrifting itu bakal sebesar ini untuk sekarang? Apa dulu tuh cuman pengen yang penting jualan aja kayak gitu? Jujur aja ya, saya waktu pertama mulai usaha ini saya nggak berekspektasi tinggi banget. Penting saya punya barang jualin ke teman-teman sekitar. Ada usaha aja kayak gitu, penting Pak? Ada usaha gitu, nggak diam terus. Nah, saya jualin ke teman-teman, terus ya orang yang lewat gitu ya, yang datang bisa beli. Ternyata ketika terjun, pasarnya luas banget. Online itu, Pak ya? Online live, luas banget. Seluruh Indonesia, Pak? Seluruh Indonesia. Wah, bosku ya. Jadi sekarang kan emang udah perkembangan zaman ya, Pak Alamnya. Kalau dulu kita jualan itu kan harus punya offline store kayak gitu kan. Tapi sekarang cuman modal handphone sama kuota ya kan, nggak perlu tempat yang sebagaimana mestinya. Dalam artian kita nggak perlu toko khusus, kita butuh ruangan aja buat naruh ini barang-barang. Taruh handphone online, kita udah bisa jualan dan yang ngelihat seluruh Indonesia, bener nggak, Pak? Bener banget. Tuh bosku sekalian, tunggu apa lagi yang mager-mager, ini cocok banget buat kalian nih ya. Tim mager-mager, tim pemalas, kita sama ya. Ini usaha cocok banget buat kita pokoknya. Tinggal pasang handphone, live ya kan. Buat yang sering dimarahin istrinya. Nah, ini salah satu solusi. Di rumah terus main HP. Mending kayak gini, di rumah main HP ngasilin uang asik kan. Nah, ya kan, daripada kelayapan gak jelas, duit habis ya kan, pulang tidurnya di luar. Oh ya, Pak Alam, sebelum terjun di dunia thrifting, usaha sebelumnya apa tuh, Pak? Saya guru honorer. Ya? Saya seorang guru honorer. Oke, guru honorer. Jadi emang kerja aja udah, Pak ya? Kerja aja. Saya dari tahun 2011 itu ngehonor. Nah, sambil banyak sih yang udah saya cobain. Kayak ngojek, terus transportasi online, terus dagang makanan gitu. Oke. Tapi jadi dagang makanan bukan saya yang dagang. Saya cuma ngasih modal. Gitu doang sih. Jadi berarti udah hampir semua lini juga nih dicobain sama Pak Alam nih. Tapi kayaknya sekarang nih yang cocok nih, Pak. Ini yang baru saya kerjain sendiri. Baru kerjain sendiri ya. Dan alhamdulillah Pak ya udah mulai kelihatan lah ininya ya, progresnya gitu ya. Alhamdulillah ini kayaknya cocok banget sih. Walaupun awalnya saya nggak yakin gitu ya. Iya. Pak, kalau jadi pertama kali nyoba itu langsung beli bal, Pak ya. Jadi nggak paket-paket usaha, karena paket usaha sortir dulu si ibu yang pegang pernah, Pak ya. Betul. Jadi langsung aja ke bal segel. Nah, buat bosku-bosku sekalian, Gudang Bal tentunya menyediakan kebutuhan bal segel buat bosku-bosku yang baru pengen mulai ataupun udah mulai. Jadi langsung aja cek link yang ada di bio ataupun bisa langsung mampir ke media sosialnya Gudang Bal. Jika bosku-bosku sekalian pengen beli item-item yang ada di sini, bosku sekalian bisa langsung cek di thrifttime.official ya, Pak ya. Betul. Itu di TikToknya, di IG, sama di Facebook, Pak ya. Betul. Nah, buat bosku-bosku sekalian langsung aja mampir nih. Kalau yang pengen jaket-jaket vintage kayak gini bisa langsung aja mampir ya. Pokoknya keren-keren di sini. Oh ya, Pak Alam, jualannya apa aja, Pak? Maksudnya item apa aja yang ada di sini nih? Saya termasuk orang yang
senang banyak barang. Saya jual jaket parasut, flanel, vest, kaos kerah cowok lengan panjang lengan pendek, celana pendek cewek, terus apa itu namanya, dress katun. Oke. Dress katun, terus kerudung juga saya ambil. Semuanya jadi Pak. Pokoknya Disikat. saya semua lini saya harus isi. Mungkin kayak gini Pak. Kalau orang biasa kan jual hoodie aja, biar orang tahu kalau cari hoodie di dia gitu kan. Kenapa Pak Alam bisa mikirnya ambil semua item Pak? Jadi begini, ketika kita hanya jual satu hoodie, kita akan masuk ke yang namanya itu situasi nol ya, kejenuhan. Oke. Ketika brand yang dicari habis, kita nggak bisa bergerak kemana-mana lagi. Nah, kenapa saya ambil di semua barang? Karena setiap orang beda-beda sukanya, beda kebutuhan. Jadi ketika banyak barang di kita, otomatis orang melihatnya, wah tempat ini komplit. Memperluas pasar juga sih sebenarnya Pak. Pasarnya Ya? luas banget, mau dari tua, dari muda, laki-laki, perempuan, sampai anak semuanya ada. Jadi mau cari apa aja kita sedia gitu ya. Iya. Kita ada semua ya. Hal yang paling Bagus bikin saya nggak enak, bang ada barang ini nggak? Oh nggak ada, kabur aja orang. Itu bikin saya tuh nggak enak banget. Padahal harusnya Kayak dia broken bisa heart. beli nih di kita gitu Iya ya. betul. Calon pembeli kita akhirnya kabur. Iya Nah, benar. itu dia. Benar banget Pak. Jadi kalau konsepnya Pak Alam ini dia harus punya semua barang bosku ya. Nah buat bosku sekalian yang pengen cari apapun itu isi bal, dari jaket, baju, dress, sampai hijab pun Pak Alam ada. Nanti bisa dilihat lah di cuplikan-cuplikannya Gudang Bal ya. Isi tokonya Seru Pak Alam juga ini ya, ada apa. ngetrip hijab. Apalagi mau deket lebaran lagi kan Iya Pak? dong. Langsung aja nih yang pengen cari hijab. Jaket jeans juga ada. Jaket, Pokoknya semuanya jeans. ada. Wah, mantap banget lah di sini pokoknya. Pak Alam, namanya kita berdagang nih Pak. Pasti ada enak dan nggak enaknya nih Pak ya. Pasti. Kita mulai dari yang nggak enaknya dulu deh Pak. Nggak enaknya thrifting. Buat Pak Alam sendiri apa tuh? Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang nggak enak pas awal jualan atau gimana gitu Pak? Pasti Ya, Ca. Coba kita yang agak paling saya ingat sampai sekarang, ada komentar yang ini hari pertama saya nge-live ya. Hari pertama live. Otomatis emosi saya masih labil, terus saya nggak pede banget. Terus ada yang nonton sekitar 5 orang. Di bawahnya ada yang bilang penipu. Kamu tahu saya nipu dari mana? Saya baru live hari ini. Penipu kayak gitu. Padahal ini udah dijembreng jelas-jelas ya. Iya, dijembreng jelas-jelas. Saya waktu itu baru jual jaket parasut sama hoodie aja baru 2. Oke. Tapi dari situ entah kenapa banyak yang belain juga, kamu jaga omongan. Nah, dari situ mulai saya otomatis kan sebagai seller saya harus sabar ya. Ya nggak apa-apa. Tapi ya mungkin karena dari situ ya, yang nonton makin kesini makin nambah. Ya mungkin karena itu ya. Konsisten gitu Pak ya kita ya. Sama saya jaga adab juga. Saya mungkin saya nggak ngomong kasar. Ya. Kayak gitu sih. Terus nggak enaknya lagi ya kesininya paling yang beat and run gitu. Beat and run. Kalau komplain Pak kayak barang dibalikin, pernah nggak kayak gitu Pak? Pernah sih, pernah. Pernah ya? Pernah. Itu memang murni kesalahan di saya. Saya kurang teliti. Ketika itu barang yang enggak sesuai gitu. Nggak sesuainya tuh karena kayak gimana Pak? Contohnya gitu. Contohnya ada noda sedikit. Saya bilangnya kan ini bersih, ternyata nodanya itu nggak kelihatan sama mata saya. Oh ya udah, paling itu mau dibalikin lagi nggak apa-apa, atau saya transfer balik aja uang. Udah itu barang keep aja. Iya, kayak masalah ukuran mungkin Pak ya tadi ya. Nah tadi itu juga tuh ada. Saya salah ngukur karena kan baru pertama kan. Benar. Saya jualan. Benar. LD-nya berapa? LD itu apa? Panjangnya berapa? Kalau panjang saya tahu. Kalau LD saya nggak tahu. Pokoknya size-nya M. Itu pelanggan pertama saya ceritanya. Dia order ke saya pelanggan pertama. Saya senang dong. Ya. Kirim. Laku nih ya kan barang ya kan. Langsung ketika itu kan saya simpen di pihak ketiga ya, biar bisa dijemput. Asik orderan pertama. 2 hari kemudian, bang barang nyampe, kok kayak gini nggak sesuai. Aduh,
kenapa emang? Nggak muat di saya, kekecilan gitu ya. Ya udah balikin aja bang, mohon maaf. Ya udah, nggak bener, lain kali yang teliti ya. Ya siap. Itulah, jadi pelajaran juga buat saya. Iya, jadi kita juga yang mau dagang ini harus belajar juga Pak ya tentunya. Betul. Ya dari soal ukuran sampai brand-brandnya, bahannya ya kan, asal negaranya dari mana ya kan. Kadang-kadang yang beli itu lebih pintar dari kita Pak, bener betul, Pak? Betul. Tahuan dia gitu. Apalagi berangkat dari nol banget kan. Benar. Kita antara kita yang kurang pinter karena atau memang benar-benar kita nggak tahu sama sekali. Saya aja gini, ketika saya ambil bal, nggak saya jual dulu sebetulnya. Saya pelajarin setiap brandnya dulu. Oke. Cari-cari searching brandnya, harga ya, pasarannya berapa gitu ya. Terus ini langka apa enggak, ini fashion apa bukan. Makanya kalau udah beli bal, kalau pertama-tama harus riset dulu. Kalau nggak tahu apa-apa, jangan sampai ngerugiin orang, jangan sampai kita juga yang rugi. Nah, gitu. Buat bosku-bosku sekalian, jadi jualan bal ini enak banget lah. Pokoknya barangnya udah ada, kita nggak capek-capek nunggu waktu produksi. Habis itu kita tentunya harus tetap belajar masalah brand, masalah bahan, asal negara. Karena kalau salah-salah bisa ngerugiin kita itu dalam artian harusnya bisa dijual lumayan gitu Pak ya. Tapi kita kan kasih harganya ya. Nah, begitulah Pak ya. Ya benar sih. Harusnya harganya bisa buat beli satu bal lagi tuh. Ya itulah uniknya bosku ya. Jadi bisnis ini tuh cocok banget buat kalian-kalian yang baru pengen mulai dari nol, yang masih belajar gitu kan, pengen belajar bisnis, pengen belajar thrifting. Ini cocok banget, langsung aja pokoknya order bal tentunya di Gudang Bal ya. Nah, Alam, sekarang kalau tadi nggak enaknya nih, nah sekarang kita bicara enaknya nih Pak Alam. Enaknya gimana caranya? Oh iya, bosku-bosku sekalian, Pak Alam ini udah beli bal banyak banget dari Gudang Bal ya. Dia di handle CS Vira tadi Pak ya. Betul. Banyak banget. Nah sekarang aku pengen tanya enaknya Pak, kenapa kok bisa order sebanyak ini bal? Yang pertama ya. Bosku-bosku, alhamdulillah bersyukur lah. Ya, alhamdulillah. Bang Gondrong ini udah ngasih jalan rezeki buat alhamdulillah. Buat kami gitu di lembaga ini. Alhamdulillah. Untuk anak-anak juga. Yang pertama, selain ada tambahan lain tentunya ya. Tambahan cuan gitu. Tambahan cuan. Tambahan cuan yang pertama untuk membiayai anak-anak yatim autism gitu ya. Lalu kita juga bisa kenal banyak orang. Saya termasuk orang yang introvert banget, nggak kenal sama sekali di sini. Tapi karena jualan thrifting gini, selain menambah wawasan, menambah cuan gitu, terus kita juga jadi paham ternyata pasar thrifting, pasar bisnis itu luas banget. Ilmu thrifting itu efeknya kemana-mana. Efeknya ke emosi pasti, mental kita jadi bagus, terus kita jadi PD-nya naik, kemampuan kita untuk public speaking nambah juga ya. Iya. Terus kita jadi ketika kita ngelihat orang lain yang lebih sukses, kita bukannya down, kita malah jadi termotivasi. Kita harus bisa gitu. Karena ini bukan saing-saingan juga. Betul. Kan Pak ya. Nggak ada saingan sini. Nggak ada saing-saingan di sini ya. Kita ngambil ilmunya, dia gimana tekniknya. Begitu. Saya juga kan awalnya jualan gini nggak tahu nge-live. Hanya posting aja. Posting di media sosial, selesai. Nggak ada komunikasi lain. Berarti kan saya satu arah dong kalau gitu nawarinnya. Betul. Ya itulah enaknya, alhamdulillah banyak bersyukur. Tentunya banyak pelajaran Pak ya. Jadi nggak cuma cuan yang kita dapat di sini, bener nggak Pak? Kita di sini belajar, kita di sini tahu caranya ngomong, public speaking, mental kita di sini dilatih ya kan. Yang awalnya kita takut buat berbisnis, dengan thrifting ini kita jadi berani ya kan sekarang kan Pak. Banyak banget ya bosku ya, dengar nggak cuman cuan ya bosku ya, kita bisa nolong banyak orang dengan kayak gini ya kan. Betul. Tapi saya juga mau berbagi nih ke teman-teman Bang Gondrong. Ya, gimana tuh Pak? Saya kalau beli bal sama sekali ya, saya nggak munafik, saya butuh brand. Yes. Tapi saya nggak munafik. Saya beli bal nggak ngarah brand, tapi yang penting semuanya kondisinya oke, layak jual. Udah oke banget.
bersyukur banget. Oke. Terus brand itu hanya dijadikan sebagai bonus aja. Ingat ya, ini cuma pribadi aja. Jangan jadikan brand itu sebagai acuan kalian beli bal. Seriusan. Karena random ya Pak ya. Random bal masalah itu. brandnya. Nah Pak, ngomong-ngomong soal random, terus kalau yang dia nggak branded banget, itu Pak Alam cara jualnya gimana Pak? Nah itu strategi. Nah strateginya nih, kita ke strategi nih. Kita dapat barang yang oke tapi nggak branded ya. Kita cari dulu apakah kita mau jual itu borongan aja. Oke. Kita jual borongin aja, pakai jual harga modal. Kalau kita pengen cepat keluar ya, cuma sekedar cepat. Atau kita cari pasar yang memang membutuhkan. Nah gini, di setiap daerah itu ada yang memang nggak ada pasarnya. Katakanlah untuk hoodie ya, atau jaket tebal itu. Saya punya saudara di daerah Ciwidey. Oke. Di sana nggak ada yang jual hoodie, nggak ada yang jual jaket tebal, padahal butuh. Nah otomatis saya lever ke sana, jual kan, akhirnya kejual juga kan. Kalau di online mereka aja mungkin nggak tahu namanya aplikasi kan, nyari-nyari pasar susah. Saya lever ke sana, ada orang yang bantu jual atau saya drop di sana ya, jualin dari saya segini, kamu ambil untung, silahkan, habis. Nggak pusing sebenarnya Pak. Nggak pusing. Namanya kita jualan itu, apalagi dagang bisnis, kita tuh bisa improve lagi kan. Maksudnya kalau toko sebelah cara jualannya kayak gini, kita kalau umpamanya cara jualannya beda, oke-oke aja kan Pak. Aja. Punya gaya masing-masing. Punya style masing-masing. Aku aja kadang sampai bingung Pak ngelihat orang nge-live itu, kok dia bisa jual celana 20.000 kata aku kan. Dari mana sih rumusnya? Aku telepon Pak, pelanggan juga. Jadi sharing-sharing aja nih Pak ya. Betul. Itu gimana Bu? Gimana Mbak? Kok jualannya bisa segitu? Oh gini Bang Gondrong, aku kan ambil bal di Bang Gondrong ada 4 bal tuh. Di 2 bal itu aku udah untung Bang. Di 2 bal berikutnya terus terang aja, itu bal nggak aku jual aja aku udah untung kata dia. Iya betul. Jadi itu dia beneran bagi-bagi lah kalau aku bisa bilang itu Bang. Iya. Terus kenapa nggak diambil untung juga kataku? Oh sabar katanya, strategi aku nggak kayak gitu. Bisa aku ambil untung di situ, tapi aku lebih seneng naikin traffic media sosial aku katanya. Coba lihat aku nge-live berapa yang nonton. Bener Pak, itu yang nonton ribuan Pak. Mantap banget kalau langsung gitu, habis malam itu juga. Ngeri lah pokoknya. Betul. Strategi marketingnya itu masing-masing orang beda. Kita jual item A di toko kita, terus kita ngelihat item A tadi mungkin ada juga di toko orang, harganya belum tentu sama kan Pak. Kita nggak bisa samain cara kita dagang, dia dagang, harus apple to apple, nggak bisa ya kan. Semuanya punya style masing-masing. Ya terus jangan sampai membanding-bandingkan harga di tiap seller. Benar Pak. Karena modalnya udah beda. Modalnya beda, kadang kondisi juga Pak ya. Beda. Kadang kan kita nemu pakaian-pakaian ini, item-item ini kadang ada yang masih baru juga kan di dalam kan. Banyak banget tuh, banyak banget yang masih baru. Tapi di sini tuh Pak, kita tuh tetap maksudnya menurut aku yang paling fair, aku tetap ngomong ini pakaian second gitu. Tapi kalau umpamanya dapat di dalam item yang masih baru, ya itu rezeki kataku. Betul. Karena di luar itu gini Pak, di luar itu kan ada banyak musim gitu kan, kayak musim semi, musim dingin gitu kan. Jadi di offline store mereka itu Pak, setiap ganti musim, pakaian-pakaian yang nggak laku tadi masuk ke dalam bal ini Pak. Jadi itu tuh kayak bonus buat kita sebenarnya. Udah baru, branded, waduh, mau dijual berapa lagi coba kan? Kalau umpama kita nggak dapat di dalam bal itu kan? Anggap aja beli baru harga second. Nah, gitu. Jadi waduh keren banget lah pokoknya. Ini bisnis yang sangat menjanjikan menurut saya. Bisnis seriusan. Yang nggak tahu apa-apa aja kayak saya bisa mulai, bisa untung, belajar sambil berjalan itu bisa. Jadi nggak usah keahlian khusus lah. Jadi buat yang baru mau mulai, tunggu apa lagi lah Pak ya. Buat yang baru mau mulai dari sekarang, jangan sampai telat. Iya. Benar. Kalian telat, ketinggalan pokoknya. Nah Pak, kalau tadi kan udah enak, terus kita berbagi strategi segala macem. Nih kalau boleh nih Pak ya, kalau boleh tahu nih boleh aku Pak. nih?
Kita bicara apa ya? Bilang bicara angka atau persentase nih Pak? Aku pengen tahu margin nih sebenarnya Pak. Buat jadi motivasi bosku-bosku sekalian lah Pak. Anggap gini aja biar enak nih ngobrolnya nih. Dari 1 bal Pak, untungnya kira-kira bisa beli berapa bal atau gimana Pak? 1 bal aja kita ini aja bal. kita perbandingan aja gitu Pak. Kalau bicara angka kan kayaknya terlalu ini banget ya kan. Boleh juga kalau bicara angka. Bicara angka boleh juga, oh silakan biar lebih enak ya kan. Kita mulai dari 1 bal dulu ya. 1 bal saya bisa beli 2-3 bal lagi. Bosku, camkan itu ya. Modal 1 bal, bosku bisa beli 2-3 bal lagi Pak ya. Bosku, apa lagi? Alhamdulillah ya. Sekarang Pak Alam udah beli berapa bal Pak dari gudang bal? Kurang lebih 17 bal. Saya mulai dari bulan Agustus kan? Dari bulan Agustus. Sekarang udah Februari. 17 bal bosku. Bosku sekalian coba agak dikali 2 atau dikali 3 itu 17 bal ya untuk bulan depan ataupun bulan depannya lagi ya. Itu pasti nambah. Apalagi mau dekat lebaran nih bosku. Jadi ayolah langsung. Sekarang tuh udah kita main thrifting aja ya kan. Betul. Karena begini ya Bang. Nah, gimana? Kalau kita ngandelin dari gaji, mohon maaf ya, dari gaji aja, kayaknya kita nggak nutup itu. Oke. Untuk sekarang apalagi musim pandemi lagi Pak ya. Apalagi sekarang udah zamannya 5.0. Setiap orang harus jadi entrepreneur. Yes. Apalagi coba. Apalagi bisnis kayak gini bisa dikerjain dari rumah. Ya ampun. Bisa sambil kerja juga kan Pak. Iya. Kalau umpamanya bosku sekalian waktunya nggak bisa banget, aku kerja dari jam 8 sampai jam 5 ya kan. Udah bosku sekalian, gampang banget di sini saatnya kita berbagi, kita ajak teman-teman yang lain yang mungkin nggak ada lapangan pekerjaan, yang nggak kerja. Benar ya kan? banget. Ajarin mereka caranya nge-live ya kan. Kita tinggal modalin handphone sama kuota aja nih, sama pakaian, tinggal dijembreng. Sekarang siapapun bebas bisa register buat bikin media sosial atau mau dagang di marketplace itu. Aduh, sekarang tuh tinggal mau aja lah pokoknya Pak ya. Betul. Jangan ragu lagi, bisnis ini mah auto cuan. Mantap lah Pak. Nah Pak, aku pengen tanya-tanya. Kan Pak Alam kan customer-nya Gudang Bal. Yang handle kan CS Vira nih Pak. Betul. Nah, aku pengen tanya gimana Pak kesan-kesannya atau ada komplain sama pelayanan dari Gudang Bal sendiri sama CS Vira itu Pak. Gimana? Kira-kira ada ininya nggak? Ada masukan mungkin? Saya pertama bilang, Kak Vira makasih banget. Udah sabar. Ngadepin saya yang banyak nanya, bawel lah bilang. Dari awal sampai sekarang CS Vira itu baik banget, responnya cepet ya. CS Vira itu. Terus bahasanya ramah. Bahasanya ramah ya? Mengayomi banget walaupun saya cuma nanya, dia jawabnya detail. Yang tadinya saya nggak minat beli, saya malah jadi pengen beli. Awalnya cuma nanya doang padahal. Gitu. CS Vira oke lah. Bener-bener dikasih tahu dari 0 sampai. Betul. Bahkan saya kalau mau beli bal Kak Vira, rekomendasiin saya salah satu bal itu mana yang paling oke. Dikasih. Dan sejauh ini oke Pak ya? Oke, mantap. Jadi tunggu apa lagi bosku, langsung aja di order balnya ya. Nah ini mungkin sedikit dari Pak Alam, tips untuk pemula lah Pak, yang baru mau mulai nih Pak. Mungkin ada masukan gitu buat teman-teman yang baru mau mulai biar mereka lebih semangat, lebih yakin lagi Pak. Kira-kira untuk masukan, saya bukan berniat menggurui tapi ya. Iya. Hanya berbagi aja buat kalian yang baru mulai, pengen mulai usaha thrifting. Tekadnya harus kuat dulu. Jangan sampai kalian baru mulai udah down gitu loh. Pokoknya langsung aja. Kalau uangnya cukup, modalnya cukup, atau mau maksain beli bal langsung, saya saranin. Kalau mau paket usaha, silahkan. Tapi gerak kalian agak sempit. Karena hanya sedikit. Terus kalian agak lama belajarnya.
Karena brand yang kalian suka itu adanya di BAL, di paket usaha paling hanya beberapa. Kayaknya gitu ya. udah kemana gitu. Iya. Ya. Terus sering-sering riset juga, riset pasar. Yang penting punya konsep kalian. Terus harus kreatif. Contohnya konten-konten Gudang Bal. Kreatif banget. Bisa dikopas saja itu Pak Dikopas sebenarnya. aja. Sampai sekarang saya udah mau coba kopas, belum bisa. Pokoknya sekarang tuh ajang kita sekreatif mungkin lah Pak. Betul. Ya. Buat yang muda-muda apalagi Kreatif kalian nomor itu, 1, iya. skill nomor sekian. Yang penting produktif aja dulu ya kan. Nanti menyesuaikan lah pasti Pak ya. Iya. Pak, kita udah mau ke penghujung nih Pak. Kok udah ujung lagi? Iya Baru juga nih. ngobrol. Iya nih, nggak berasa nih udah berapa menit nih nggak? Tuh udah 35 menitan ya. Kok nggak kerasa ya? Pak, harapannya Pak buat thrifttime.official tentunya Pak. Kedepannya Saya nih. berharap begini ya, harapan saya. Bisnis ini ya, itu dikhususkan untuk anak-anak khususnya, untuk lembaga. Kita bergerak di lembaga khusus pendidikan anak-anak autism. Oke. Terus bisnis ini juga dikhususkan untuk membiayai ke sekolah juga, membiayai biaya pendidikan gitu. Untuk kedepannya semoga ini menjadi lebih baik lagi, kita punya store sehingga anak-anak ini saya nggak sendirian loh, anak-anak autis juga ikut Ada di sini Pak ya. betul, mereka juga ikut dagang Mereka juga ikut dagang. walaupun nggak nge-live, mereka yang bagian packing. Dan dari awal juga dididiknya udah untuk berwirausaha. Ketika mereka lulus, lanjutkan di rumahnya, jadi ladang usaha mereka. Pak Alam, kalau misalkan nanti ada bosku-bosku sekalian yang pengen join ataupun kerja sama dengan Pak Alam, mungkin Bisa banget, bisa terbuka bisa Pak ya? banget, bisa banget. Tuh buat bosku-bosku sekalian yang pengen join atau jadi partner, jadi tim di thrifttime.official itu bisa banget. Karena Jadi di guru sini- juga boleh. Tuh. Karena di sini banyak banget pelajarannya. Aku juga banyak banget belajar dari Pak Alam yang awalnya Pak Alam ini guru juga Pak ya, terus Betul. aktif di lembaga autism ya. Betul. Anak-anak autis gitu Pak ya. Yep. Dan ternyata mereka itu bisa loh Pak ya. Bisa Bisa. diajak berpartner gitu kan. Bisa untuk melakukan bisnis juga gitu Pak ya. Anak-anak spesial ini punya kekhususan yang nggak kita miliki. Oh, Nomor 1 konsistensi, Oke. beneran. Kita sering telat, mereka mah jam 7 tepat datang, apapun kondisinya. Nggak kayak kita, ada malas, ada apa. Benar-benar Pak, jam Iya. 7 kita itu bukan jam 7 karet lagi kan. Saya juga ikut mengkampanyekan bahwa anak berkebutuhan khusus itu punya keistimewaan yang tinggi dibanding kita. Ya. Jadi sudah sepatutnya lah kita memperjuangkan mereka juga. Benar. Dan mereka bisa mampu gitu kan. Mereka di bisa, bisnis. mereka Ya. udah membuktikannya. Mantep banget ya Pak ya. Mudah-mudahan kedepannya juga aku doain Pak, semoga lancar juga lah Pak di Amin. thrifttime.official dan semua kegiatan yang Bapak lakukan bersama anak-anak tadi tentunya Pak. Yep. Amin. Pak Alam, terakhir nih Pak, kita sedikit meluas lah Pak. Harapan untuk thrifting di Indonesia lah Pak. Aku Saya bisa bicara Pak. berharap untuk makin banyak sih thrifter Thrifter Pak ya. itu ya, makin banyak sinergi segaris lurus juga sama pembelinya yang makin banyak juga. Karena logikanya gini, kita saving money kan, saving money untuk belanja thrifting. Benar, saving money, saving waktu juga Pak. Betul. Sekarang kita itu udah bergeser dari yang asalnya kita ke tempat, kita bisa belanja di rumah. Jadi pasarnya ini saya pikir ini unlimited banget, timeless banget. Timeless banget ya. Dan saya juga berharap ada kemajuan lagi, mungkin ada aplikasi khusus thrifting gitu. Mudah-mudahan Pak, amin. Amin. Nanti kedepannya juga pokoknya thrifting semakin meledak lah Pak ya. Amin. Semoga Terus- Gudang Bal juga makin sukses. Amin. Apalagi Pak Alam nih, waduh mantep banget lah pokoknya. Pak Alam, untuk bosku-bosku sekalian mungkin yang pengen mampir langsung ataupun pengen lihat media sosialnya, mungkin bisa langsung dikasih tahu Pak alamatnya di mana, media sosialnya juga di mana Pak.
Oke, kalau mau datang ke tempat langsung, kita alamatnya di Kampung Cibiru Bayat Hilir, RT 05 RW 13, Desa Cileunyi Wetan, ya. Kita di Cileunyi ya. Kalau mau di Google Maps langsung aja diketik aja SLB Autisma Bunda Bening Selaksahati. Langsung bisa meluncur ke sini. Di dekat Gunung Manglayang, Pak. Ini di bawah dekat langit malahan. Nah, dekat langit bosku ya. Jadi kalau Jauh pengen terbang, pengen apa? Mendaki, hiking. Nah, asik banget nih tempatnya di sini. Jadi bisa nyambi juga gitu, Pak. Jadi Betul. habis hiking ke bawah cuci mata, lihat di Thrifttime official ya kan. Oh ya, nanti link lebih jelasnya bakal kita kasih di bawah di deskripsi ya tentunya ya. Pak Alam, kita sampai di sini dulu nih pembicaraan kita. Padahal baru mulai nih. Iya nih, baru mulai tapi udah mau habis aja nih ya. Pokoknya aku Bang Gondrong dari Gudang Bal ngucapin banyak-banyak banget terima kasih nih Pak. Sama-sama. Udah ngebolehin kita nih ngacak-ngacak gudangnya apa, offline store-nya Pak Alam nih. Saya senang banget dikunjungin, makasih juga. Ngerepotin banget lagi kan, udah bawa minum lah ini, waduh. Buat bosku-bosku sekalian yang pengen direpotin kayak gini, ya yang pengen direpotin. Ayo sini. Buat bosku-bosku sekalian yang pengen digerebek juga kayak Pak Alam, bisa langsung aja komen di bawah, di like, dan jangan lupa di subscribe ya tentunya di YouTube channelnya Gudang Bal. Kalau gitu, aku Bang Gondrong dari Gudang Bal. Cabut dulu. Beli bal ya di Gudang Bal. Beli bal ya di Gudang Bal. Dengan kalian membeli keripik pisang aneka rasa dari dapur Bunda Bening, itu kalian sama aja udah donasi ke SLB Autisma Bunda Bening Selaksahati. Karena Thrifttime.official bekerja sama dengan SLB Autisma Bunda Bening Selaksahati. Jadi, cus bosku, langsung aja dibeli keripik pisangnya. Tentunya baju-baju vintage-nya juga dong. Enak aja, beli dong. Siapa tahu masuk surga lo beli kayak gini.